Seiring berkembangnya zaman, tentunya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan berkembang. Salah satu penemuan di bidang ilmu pengetahuan yang mengakibatkan pertumbuhan teknologi yang signifikan, terutama sebagai alat bantu melakukan pekerjaan, adalah penemuan yang dikemukakan oleh Blaise Pascal. Ia dikenal karena penemuannya yakni hukum Pascal. Sampai sekarang ini, hukum Pascal masih digunakan dalam membantu bidang industri seperti misalnya mesin hidrolik, pompa hidrolik, dengan hidrolik, dan lain sebagainya. Sebenarnya prinsip hukum Pascal ini tidak hanya digunakan pada alat-alat yang rumit. Kita semua dapat membuat proyek sederhana dengan konsep hukum Pascal, yaitu hydraulic robotics. Berbicara terkait dengan hukum Pascal, pastinya tak akan jauh dengan fluidostatis. Fluida merupakan segala bentuk zat yang dapat mengalir, baik dalam wujud cair maupun gas. Sedangkan fluida statis merupakan zat fluida yang dalam kondisi tidak bergerak atau bergerak, namun tidak ada perbedaan kecepatan di antara partikelnya. Fluida statis kerap kali disebut sebagai hidrostatis. Proyek sederhana yang kita ketahui sebagai hydraulic robotic merupakan sebuah alat peraga dengan penerapan prinsip hukum Pascal. Contohnya seperti eskavator sederhana, steam motor hidrolik, serta tempat sampah mini. Pada hukum Pascal dinyatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruang tertutup, maka tekanannya akan diteruskan oleh zat cair ke segala arah dengan sama besar. Dalam alat peraga terdapat dua buah suntikan yang dihubungkan dengan selang serta diberi cairan. Pada proyek alat peraga, kerangkanya dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digerakkan. Peran suntikan dalam hal ini adalah sebagai penggerak. Gaya yang diteruskan pada suntikan akan diteruskan sehingga dapat menggerakkan alat. Anda dapat menggunakan dua suntikan dengan ukuran yang berbeda. Jika gaya tekan diberikan kepada suntikan kecil, maka gaya diteruskan kepada suntikan besar akan lebih besar dibandingkan dengan gaya yang diteruskan dari suntikan besar ke kecil. Hal ini disebabkan karena tekanan dan luas bidang tekan yang saling berbanding terbalik. Pembuatan proyek hydraulic robotics sudah dilakukan di beberapa sekolah sebagai upaya pembelajaran. Pembuatannya cukup sederhana. Semua orang dapat membuat proyek ini. Langkah pertama, pikirkan alat apa yang akan dibuat dengan konsep hidrolik. Kita juga bisa menggambarkan kerangka alat di selembar kertas untuk membantu memvisualisasikan alat. Kedua, siapkan alat dan bahan yang sekiranya dibutuhkan. Kemudian, mulailah merangkai bahan-bahan hingga sesuai dengan kerangka dan pemikiran awal kita. Ingatlah bahwa dalam membuat kerangka awal, pastikan alat dapat digerakkan. Langkah berikutnya adalah membuat sistem hidrolik dengan menggunakan suntikan dan selang. Dua buah suntikan, bagian ujungnya dihubungkan dengan selang lalu diisi dengan air sesuai zat cair. Fungsi dari air ini adalah untuk meneruskan gaya. Langkah terakhir, tempelkan suntikan pada rangka alat sehingga menjadi satu kesatuan. Sebaiknya pembuatan proyek mesin hidrolik ini dilakukan di setiap sekolah, terutama pada jenjang SMP, karena dapat menjadi alat peraga bagi materi pembelajaran hukum Pascal. Pembuatan proyek hidrolik robotik dapat melatih kreativitas siswa serta pemahaman siswa terkait dengan hukum Pascal. Cara kita belajar tidak hanya dengan membaca buku, serta mendengarkan penjelasan guru yang kedengarannya membosankan. Namun, kita bisa mengubahnya seperti wahana bermain dengan bereksplorasi menciptakan hal baru. Dengan hal-hal yang sederhana, kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia dapat mulai berteknologi membangun NKRI. Harapannya semua pelajar di Indonesia dapat menjadi generasi yang hebat dalam berteknologi, serta dapat memajukan nama bangsa Indonesia.